Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kokon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kokon, apa kabar nih? Alhamdulillah, saya baik. Baik. Bagaimana kabar kita? Alhamdulillah baik. Bu Kokon, alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Langsung saja ke kegiatan intinya Bu Kokon ya. Kebetulan kan memang hari ini saya punya kegiatan berupa aksi nyata ya Bu Kokon ya di modul 2.3. Kemudian yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Kokon karena hari ini telah memenuhi undangan dari saya, bersedia untuk diajak coaching bersama saya, terutama dalam kegiatan supervisi ya Bu Kokon ya. Kemudian dari kemarin Bu Kokon sudah memberikan RPP kepada saya. Alhamdulillah RPP-nya sudah saya baca, RPP-nya bagus. Kemudian insya Allah kita akan merencanakan kegiatan supervisi akademik pada hari Rabu ya Bu Kokon. Siap Bu Kokon? Siap ya. Sebelum melaksanakan kegiatan supervisi akademik Bu Kokon, di sini ada beberapa pertanyaan ya, yang mungkin mudah-mudahan dalam kegiatan ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan untuk sekolah kita ya Bu Kokon ya. Di sini kita sharing aja ya Bu. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan ini agar lebih jelas. Kemudian bagaimana bentuk kegiatannya supaya bisa lebih dipahami. Sementara pertanyaannya adalah yang pertama, kira-kira nih setelah Bu Kokon mengajar pasti kita punya tujuan kan. Dari kira-kira tujuan apa sih yang akan Bu Kokon kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Begini Bu, pelajaran yang saya berikan itu adalah pelajaran baca tulis Quran. Untuk materi ini adalah Quran surat Al-Kafirun. Jadi saya berharap setelah mempelajari materi ini, anak-anak mampu membaca Quran surat Al-Kafirun khususnya dengan bacaan yang benar sesuai hukum tajwid taktilnya ya, makhorijul hurufnya, juga hukum tajwidnya dengan benar. Karena itu adalah pokok utama sebagai umat Islam ya Bu. Al-Quran itu adalah penting ya pedoman hidup kita. Bagaimana seorang Muslim bisa baca Al-Quran dengan baik kalau dia tidak mempelajarinya dengan baik. Untuk itu saya akan memberikan pelajaran dengan praktek langsung. Dengan saya mempraktekkan, anak-anak menirukan. Itu diulang berkali-kali, itu untuk hafalan. Untuk menulis saya akan ajarkan bagaimana cara menulis yang benar, huruf hijaiyah, berharokat ataupun yang tidak berharokat. Seperti itu. Ini salah satu tujuannya seperti itu ya, tujuan yang diharapkan ya Bu Kokon ya. Jadi anak mampu menghafal, membaca, menulis secara langsung. Karena memang sebagai umat Islam kunci utamanya adalah memahami isi kandungan Al-Quran ya Bu Kokon ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu Kokon ya. Berarti intinya dari yang Bu Kokon menjelaskan tadi, tujuan pembelajarannya ada dua pengetahuan ya Bu Kokon ya. Di antaranya pengetahuan dan juga keterampilan. Nah kira-kira dari dua pengetahuan itu ada nggak sikap yang ingin dicapai Ya, banyak dalam keterampilannya gitu salah satunya. Setiap belajar ya, saya biasakan ke anak-anak itu yang pertama dia harus paham betul adab belajar yang benar itu adab ya. Adab ya. Disiplin, dia harus disiplin dengan memperhatikan ketika saya menjelaskan. Itu sikap yang akan saya lihat sambil saya observasi ya. Saya memberikan materi, saya sambil lihat mana anak yang benar-benar memperhatikan. Itu juga sikap ya. Sikap dia bagaimana hormat sama ibu kali itu termasuk ya. Jadi KSN-nya salah satu KSN-nya ya. Kalau keterampilannya kan kita tinggal lihat. Ketika sudah saya ulang-ulang dari sebanyak anak itu berapa anak yang mampu. Yang kalau kurang pun nanti akan saya ulang lagi di pertemuan berikutnya. Dan salah satunya nih kira-kira satu lagi ya Bu Kokon ya. Kira-kira strategi apa sih atau media apa atau bahan apa yang akan digunakan ketika nanti proses pembelajaran di kelas nanti? Kalau untuk materi didik ini saya akan banyak mempergunakan yang utama ya Bu, saya pergunakan alat peraga. Apa itu alat peraga? Saya akan buat Quran surat Al-Kafirun tersebut potongan ayat per ayat. Nanti saya akan berikan bacaan yang benar bagaimana surat Al-Kafirun baca dengan benar sesuai tajwid dan makhraj.
Setelah itu setelah mereka selesai dari 1 sampai 6, saya acak biar mereka tahu, walaupun kelas tinggi pasti ada lupa tulisannya yang mana yang ayat pertama mana. Itu nanti akan saya buat mereka untuk menyusun kembali sesuai urutannya dengan benar. Kemudian setelah itu hafal baru dengan terjemahannya. Nanti saya urut lagi setelah mereka hafal semua, saya acak, mereka suruh urut. Ayat 1 bunyinya terjemahannya yang mana? Ayat 2 yang mana terjemahannya? Untuk menjodohkan ya, menjodohkan ayat 1 yang sesuai terjemahannya yang mana. Jadi pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan berbeda-beda ya. Seperti dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Kokom ya. Ada anak yang senang secara bisa mampu secara praktek langsung. Ada anak yang hanya sebatas visual, audio. Jadi salah satu seperti itu, dan Bu Kokom memberikan pembelajaran anak sesuai dengan kebutuhannya ya Bu Kokom ya. Kemudian mungkin itu saja ya Bu Kokom ya, beberapa pertanyaan atau persiapan yang akan kita lakukan nanti, insya Allah seperti isi akademik pada hari Rabu. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Kokom atas waktunya hari ini. Sehat selalu Bu Kokom. Sampai ketemu lagi ya insya Allah hari Rabu di kegiatan nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah semua sehat walafiat berkat nikmat Allah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita semua dapat mengikuti pelajaran pagi hari ini. Baik, pelajaran hari ini adalah Quran surat Al-Kafirun. Kita akan belajar surat Al-Kafirun. Tujuan dari pembelajaran surat Al-Kafirun, setelah kalian mempelajari surat Al-Kafirun, ya, kalian mampu membaca Quran surat Al-Kafirun dengan tartil, dengan hukum tajwid yang benar, makhorijul huruf yang benar sesuai kaidah dalam membaca Al-Quran. Baik, sebelumnya silakan kita lihat dulu slide-nya. Sebelum ke surat Al-Kafirun, Bunda contohkan dulu di Luqman ayat 13. Anak-anak menyimak sambil melihat tulisannya. Baik? Dengarkan dan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang nyata atau kezaliman yang besar. Maksud dari Quran surat Luqman ini adalah Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa jangan pernah menyekutukan Allah. Yang pertama, ya. Baik, jangan pernah menyekutukan Allah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah adalah tempatnya di neraka, zalim. Apa orang yang menyekutukan Allah disebut apa? Musyrik. Kalau perbuatan menyekutukan Allah disebut musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Apa? Syirik. Orang yang melakukan syirik
Apa syirik? Menyekutukan Allah. Disebut musyrik. Orangnya yang melakukan syirik, yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Dosa besar orang yang syirik. Seperti apa contohnya syirik? Contoh ya. Ketika kamu masuk rumah, tiba-tiba ada kupu-kupu masuk. Wah, kayaknya akan ada tamu di rumah kita. Itu adalah salah satu perbuatan musyrik. Percaya kepada binatang, padahal binatangnya hanya ingin masuk rumah kita, bukan memberi tanda kalau nanti ada kupu-kupu masuk rumah kita akan ada tamu. Insya Allah ketika Allah tunjukkan tamu masuk ke rumah kita, tamu akan datang ya, tanpa harus diberi tanda dengan kupu-kupu masuk rumah. Itu salah satu. Ada lagi yang kedua nih, saya mau biar belajarnya pinter, pergi ke dukun. Pak dukun, ya kan? Tolong saya, biar saya pinter. Dibacain jam-jam ya Pak dukun. Ini pakai kalung ini, biar kamu jadi pinter. Kira-kira betul apa enggak? Kalau mau pinter harus apa? Belajar. Nggak ada orang pakai jimat jadi pinter, nggak ada. Adanya dimasukin jin. Baik, sebelumnya kita ulang bareng-bareng. Ya, surat bacanya 12 aja. Materi ini. Siap ya? Yang 12 dengan terjemahannya. Ya, 1, 2, 3. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Nah, sudah paham ya? Di dalam surat Luqman itu ada hukum apa yang terdapat di situ? Ya, ada yang tahu? Qalqalah. Ada qalqalah apa aja di situ? Yang pertama huruf dal. Ya, laqad. Laqad. Yang kedua luqmanal. Hukum apa? Huruf qaf. Yang ketiga nun sukun bertemu huruf. Nun sukun bertemu huruf apa di situ lihat? Huruf K. Hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Coba kalau ikhfa hakiki bacanya bagaimana? 1, 2, 3. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Dibaca sama. Contohnya salah ya. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan buka buku tulisnya, cari ada hukum apa di ayat ini ya, hukum nun sukun dan tanwinnya. Silakan. Baik, terima kasih atas tugas yang sudah kamu berikan. Ibu ucapkan terima kasih, semuanya bagus-bagus. Baik, kesimpulannya sekarang. Nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak boleh sombong. Dan kata Allah, kata Luqman kepada anak-anaknya, banyak-banyaklah bersyukur. Sesungguhnya kalau orang bersyukur itu untuk dirinya sendiri. Kalau yang tak bersyukur disebut apa? Tajwidnya. Tadi kita sudah menemukan hukum ikhfa hakiki dan qalqalah.
dan qalqalah pada surat Al-Luqman. Bukan Al-Luqman, Al-Kafirun. Bisa? Bisa. Baik, Ibu cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum nih Bu Sinta dan Bu Koko. Salam terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ini habis selesai ngajar ya? Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan ya Bu Sinta ya kan? Saya melakukan pendampingan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati jam 11.30 ya. Iya. Selesai Bu Sinta ngajar. Oke, tujuan saya melakukan pendampingan individu 5 berkaitan dengan pendampingan individu 4 sebelumnya yang dimana Bu Sinta akan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Nah, pada saat melakukan supervisi akademik itu kan ada beberapa tahapan ya Bu Kokom ya, sudah dilakukan ya oleh Bu Sinta. Ya, tahapan pertama adalah praobservasi. Jadi sebelum Bu Kokom masuk ke dalam kelas, nanti Bu Sinta melakukan praobservasi. Apa sih yang dilakukan oleh Bu Sinta pada saat praobservasi? Terus nanti observasi untuk melihat bagaimana mengajar Bu Kokom pada saat di kelas. Yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kegiatan pendampingan individu 5 ini adalah saya sebagai PP melihat bagaimana sih pasca observasi setelah Bu Sinta melakukan supervisi akademik Bu Kokom pada saat di dalam kelas. Oke, silakan dilanjut oleh Bu Sinta dan Bu Kokom. Terima kasih Bu Putri atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmasinta. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kota Tangerang. Di sini saya akan melakukan kegiatan PI 5. Di antaranya adalah supervisi akademik yang akan dilakukan oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Kokom Komariah SPDI. Beliau adalah mengajar pendidikan agama Islam di kelas 5. Baik, kita saksikan video pasca observasi sebagai berikut. Assalamualaikum Ibu Kokom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sudah selesai mengajar ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi langsung saja ya Bu Kokom ya. Ketika hari Kamis tanggal 12 Mei itu kita kan sudah melakukan observasi ya Bu Kokom ya, supervisi akademik. Di antaranya saya melihat bagaimana kegiatan pembelajaran Bu Kokom beserta murid-murid di kelas ya Bu Kokom ya. Di situ Bu Kokom sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu dengan memberikan berupa RPP kepada saya Bu Kokom ya. Jadi setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran Bu Kokom di kelas bersama murid-murid, yang pertama adalah Bu Kokom dalam mengajar sudah sesuai dengan prosedur atau urutan yang ada di RPP, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya. Hanya saja Bu Kokom itu mengambil pendidikan agama Islam ya Bu Kokom ya. Kemudian yang keduanya Bu Kokom sudah menyampaikan dan sudah tercapai diantaranya adalah tujuan pembelajaran yang saya lihat ya Bu Kokom ya. Dan yang ketiganya adalah kegiatan tersebut anak-anak masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, yaitu kalau yang saya lihat kekurangannya adalah Bu Kokom selama mengajar masih terlalu sedikit monoton ya. Artinya anak-anak ada beberapa siswa diantaranya yang mungkin merasa jenuh ya, diantaranya hafalan ya Bu Kokom ya. Jadi di situ
kalau menurut saya sih Bu Kokom bisa dilakukan salah satunya ice breaking. Nah mungkin itu ya saran dari saya ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan di Bu Kokom ya di pasca observasi ini. Pertama, ketika Bu Kokom melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, nah kira-kira apa sih perasaan Bu Kokom itu seperti apa? Ya, diamati oleh saya atau disupervisi akademi oleh saya oleh teman sejawat. Iya. Perasaan Bu Kokom seperti apa sih gitu? Awalnya Bu ya, memang modelnya saya orang yang ketika sedang melakukan kegiatan diamati oleh seseorang itu agak gugup gitu kan. Gak usah ibu observasi supervisi saya ya Bu ya. Ketika kemarin saya melakukan wawancara di calon guru penggerak pun saya bilang sama penilai saya, maaf Bapak Ibu, saya suka grogi gitu, agak grogi malam ya Bu. Padahal saya orang lapangan, adalah pembina pramuka yang biasa menghadapi orang banyak. Tapi tetap ketika saya diberitahu kalau saya akan disupervisi, tapi saya gugup. Tapi dengan berjalannya kegiatan biasa saya jadi Di awal-awal ini saya juga ngomong ya. Tapi memang wajar ya Bu, saya juga pengalaman saya pribadi ketika kita sama-sama teman sejawat itu satu profesi. Ketika misalnya disupervisi akademi oleh kepala sekolah gitu, atau mungkin juga kita baru perdana pertama ya dengan teman sejawat, artinya grogi pasti ada. Terus selain itu hal-hal apa saja sih yang Bu Kokom merasakan selain merasakan grogi, khawatir terhadap siswanya itu seperti apa sih? Kalau siswa saya sudah insya Allah 75% saya bisa menguasai pembelajaran di kelas pada anak ya. Sudah mungkin karena saya sudah seringnya ya berhadapan dengan siswa di lapangan, terutama ketika pelatihan pramuka ya. Apalagi ini belajar agama, dan insya Allah kalau untuk belajar baca tulis Quran ya, saya yakin anak-anak semua bisa menguasai itu tadi seperti yang Ibu sarankan. Memang harus diselingi dengan ice breaking, karena kan memang tingkat kejenuhan anak-anak tuh ketika 25 menit pertama itu udah mulai jenuh ya mereka ya. Memang harus diselingi ice breaking. Bagus ya Bu, kita mah sharing aja ya Bu ya. Walaupun memang kebanyakan ice breaking juga nggak bagus. Jadi kira-kira kita memanage aja waktunya cukup atau tidak gitu. Paling nggak ada selingan satu. Terus pertanyaan yang kedua nih ya Bu Kokom ya. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran tersebut hal-hal yang kurang apa saja sih gitu? Tadi kan sudah disebutkan salah satunya ice breaking. Terus kira-kira harus ditingkatkannya seperti apa? Terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang baru. Kalau yang sudah saya lakukan ya Bu, setelah saya amati gitu kan. Dulu saya megangnya kelas rendah gitu. Jadi kalau kelas rendah itu lebih banyak bernyanyi, ice breaking. Memang anak-anak 1, 2, 3 itu nggak bisa kalau materi gitu kan. Jadi harus diselingi. Biasanya saya menggunakan pakai lagu. Materi itu saya buat bagaimana biar menarik menggunakan lagu kalau nggak tepuk. Jadi metodenya ya gitu ya. Seperti itu. Dan kayaknya anak-anak lebih mengenal dan lebih mengingatnya mudah ya. Dan lama hilangnya. Itu sih yang saya untuk materi anak-anak kelas bawah. Kalau kelas strateginya ya. Terus kalau yang kelas yang kemarin kita saya supervisi akademi, kira-kira apa sih yang harus Bu Kokom tingkatkan lagi gitu ke depannya ya? Mungkin kalau saya masih mencari nih strategi buat kelas atas ya, karena itu kan saya juga menggantikan teman ya. Hanya di semester akhir saya menggantikan kan, karena di semester awal teman yang program kelas tinggi, jadinya saya juga masih mencari-cari caranya. Mungkin kalau kelas tinggi saya lebih banyak menggunakan nasihat di awal. Jadi awal saya menggunakan nasihat atau kesepakatan belajar kita seperti apa. Tuh, di awal ya Bu Kokom ya. Di awal sekali, dan saya harus selalu ingatkan ketika di awal masuk juga, di awal pelajaran saya ulang, itu ingat ya kesepakatan kita bersama gitu kan. Karena sudah kita buat bareng-bareng dan harus konsekuensinya kita harus terima. Insya Allah anak-anak kelas tinggi udah paham itu. Baik, untuk yang pertanyaan yang 3 ya Bu Kokom ya. Dari proses pembelajaran tersebut nih Bu Kokom, kira-kira kalau poin persentasenya 100, nah Bu Kokom menilai dari pembelajaran tersebut Bu Kokom dapat poin berapa nih dari 100 lah tingkatannya? Kalau saya ngerasa ya dulu, karena saya selalu evaluasi di akhir. Anak-anak itu untuk pelajaran agama, baca tulis terutama ya, baca tulis Quran itu saya berani
memberikan nilai saya 70 karena saya evaluasi banyak siswa yang bersemangat dan lumayan bagus gitu kan nilainya. Kalau saya boleh tambahkan, sebenarnya Bu Kokom sudah luar biasa, 85 Bu Kokom. Kalau 70 itu masih kecil ya menurut saya, karena antara kegiatan pembelajaran yang saya lihat Bu Kokom kemarin itu sudah luar biasa Bu Kokom. Jadi saya apresiasi 85% buat Bu Kokom. Luar biasa ya. Jadi menurut saya ya, kalau menurut Bu Kokom 70 ya mungkin menurut saya pribadi karena saya melihat supervisi akademik UKOM seperti apa, jadi 85%. Kemudian kira-kira nih dari 85%, 15%-nya kekurangannya buat apa nih Bu Kokom? Ya untuk ditingkatkan lagi apa ya? Apa mungkin dari medianya kah? Ya, mungkin itu tadi Bu ya, mungkin kekurangan media saya membuat medianya ya. Gitu. Kayaknya untuk media Bu, saya harus tingkatkan. Saya harus lebih banyak kreativitas membuat media sendiri. Kan kita kan juga bisa lihat di YouTube, apalagi di sekolah ini kita bisa menggunakan aset-aset sekolah yang ada ya. Seharusnya seperti itu. Jadi memang ya mungkin persiapan juga butuh ya Bu Kokom. Jadi di awal kegiatan pembelajaran sebelumnya dipersiapkan dulu kira-kira apa alat peraga apa sih yang diperlukan atau yang dibutuhkan, terutama aset yang ada di sekolah dulu bisa kita gunakan ya Bu Kokom ya. Mungkin itu saran saya. Terima kasih Bu. Mungkin kurang kreativitasnya saya. Iya, lebih ditingkatkan lagi ya 15% ya. Mungkin kedepannya besok terutama tenaga dari ya. Terima kasih banyak Bu sarannya. Kemudian nih Bu Kokom nih ya, ada 2 pertanyaan lainnya. Rencana tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran tersebut apa sih depannya? Ya, tindak lanjutnya untuk siswa ya Bu ya, yang sudah menguasai akan saya lebih tingkatkan. Ya. Kalau dari hafalan, dari surat pendek yang pendek banget saya tingkatkan jadi yang lebih banyak, dan terjemahannya yang saya tekankan mereka hafal surat dengan terjemahannya apa Bu, itu manfaatnya ketika dipakai untuk sholat ya Bu, itu bermanfaat banget. Kita akan merasakan khusyuk karena kita baca apa pikiran dan hati kita menerjemahkan gitu. Nah, itu sudah saya lakukan ya Bu, saya coba subhanallah gitu. Dan saya coba sama anak-anak yang memang tangkapannya lebih bagus ya Bu, penangkapannya dan menghafal dan prestasi kan ya, dia saya tanya kan bagaimana memang, dan untuk pengetahuan sendiri Bu, ketika ulangan kan, kalau ulangan akhir semester, ulangan tengah semester kan bukan kita yang buat dari luar ya, itu bermanfaat. Mereka bilang Bu, 5 soalnya terjemahan gitu kan, jadi sangat membantu. Makanya saya tingkatkan untuk terjemahannya per kata, per kalimat gitu. Dan itu saya usahakan terus frekuensinya lebih besar daripada yang lain ya, pelajaran yang lain. Kira-kira nih Bu Kokom ya, ketika Bu Kokom ingin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu kira-kira pasti kita membutuhkan dukungan dari Bu Kokom yang pasti, terutama dalam pembuatan RPP. Kira-kira dukungan itu berkolaborasi dengan siapa saja sih yang sudah Bu Kokom lakukan pada saat ini? Biasanya saya berkolaborasi dengan wali kelas ya, dengan sesama guru agama ya, teman sejawat ya, dan juga kepala sekolah. Pasti. Dan juga saya kerjasama dengan orang tua. Kerjasamanya saya buat tolong ini diulang di rumah ya, dan saya beritahukan bagaimana metode saya mengajar. Untuk orang tua juga menyimak hafalan, terutama hafalan dan bacanya, juga tulisannya juga. Karena saya ngerasain sekali ya Bu, sebelum saya masuk sini anak itu baca tulis Qurannya maaf. Ketika saya ujian mereka nggak bisa Bu, asli. Sampai maaf Al-Fatihah pun mereka tidak tahu. Sangat saya merasa punya tanggung jawab gitu, makanya saya perbaiki. Tahun kedua saya di sini alhamdulillah mereka sudah tahu dan sudah bisa menulis Bismillah dengan benar. Bacanya pun nggak sembarangan, karena selama ini yang saya tahu mereka bacanya panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Bismillah itu salah ya, harus kan sesuai. Kalau pendek Bismillah, yang lainnya cuma, yang panjang cuma lah ya kan. Selama ini kan Bismillah ya, salah ya.
Jadi intinya peran serta orang tua Iya, juga sangat harus. harus ya bekerja sama, berkolaborasi. Jadi anak itu bukan hanya diserahkan kepada guru, tapi termasuk ke orang tua muridnya. Jadi kita bekerja sama ya Bu. Agar tujuan kita tercapai. Agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Karena pembelajaran itu bukan hanya di sekolah, tetapi termasuk akhlak, sikap pun salah satunya dari lingkungan rumah ya Bu. Kemudian nih yang saya tangkap tadi ya Bu Kokom. Bu Kokom tuh punya harapan-harapan ya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, salah satunya ketika ada siswa yang anak ini belum bisa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketika Bu Kokom mengasah melakukan kegiatan pembelajaran pada siswa tersebut berhasil, perasaan Bu Kokom senang ya, bahagia, merasa puas gitu kan karena sudah berhasil. Nah kemudian apa sih harapan-harapan Bu Kokom kedepannya seperti apa gitu Bu Kokom harapannya? Kalau harapan saya nggak menutup ya, siswa saya keluar dari sekolah ini minimal dia bisa sholat ya, untuk laki-laki memimpin sholat di rumah terutama sampai ke doa-doanya ya, minimal itu aja. Dan saya lagi menekankan untuk sholat jenazah nih. Jadi anak-anak itu paham sholat jenazah, dan ketika ada salah satu keluarganya yang meninggal, dia bisa mengikuti sholat jenazah tanpa, kan awalnya cuma ikut-ikutan doang, dia paham gitu loh. Oh bacaannya harus ini gitu, urutannya. Harapan saya kalau dulu anak-anak bisa lulus dari sini hafal surat pendek dengan terjemahannya, dan dia bisa memimpin sholat di rumah minimal. Jadi kesimpulannya karena memang Bu Kokom ini adalah guru agama, ya Bu Kokom tujuan pembelajarannya bisa tercapai melalui implementasinya dari sikap mereka, dan utama akhlaknya, kemudian hafalan-hafalan bersamanya ada di Al-Quran, tilawah hadisnya ya Bu Kokom. Kemudian di sini kita dapat simpulkan ya bahwa kegiatan coaching ini ya Bu Kokom yang kita lakukan bukan hanya berhenti sekedar di sini ya Bu Kokom. Jadi saya sih berharap, yang mungkin saya pribadi Bu Kokom juga, kita berharap ke depannya bisa melakukan kegiatan coaching pembelajaran di setiap waktu ya. Artinya ketika membutuhkan apa sih kekurangan-kekurangan kita dalam kegiatan tersebut gitu. Terus kegiatan pembelajaran apa saja sih, metode apa saja sih, strategi apa saja sih yang sehingga anak di kelas tidak jenuh gitu dengan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja kali ya Bu Kokom. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya. Semoga kedepannya kita bisa lebih solid lagi untuk berkolaborasi bersama juga dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita di SD Negeri Tangerang juga, sehingga bisa sekolah kita ini bisa maju ke depannya, sehingga misi kita, visi kita ini tercapai, terutama di lingkungan sekolah kita, di masyarakat kita ini. Terima kasih Bu Kokom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.